Halo semuanya, kembali lagi di Insta Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang katanya punya pengalaman horor, guys. Tapi lucu ya bang ya? Nah, betul. Ya. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Rangga Aditya Pratama dan ini Kak Yuda. Halo semuanya, kenalin nama gue Yuda. Nah, oke. Langsung Kak, katanya lu punya cerita horor tapi lucu nih, gimana? Katanya kalau lo pas itu sakit kan? Ya, jadi gini awalnya, gue kan pertama tuh masih nginep tuh di rumah nenek gue. Iya. Nah, gue nih keadaannya mau main. Nah, pas gue mau main tuh pokoknya malam sekitar jam setengah 12 malam. Nah itu gue jalan tuh soalnya kan nih rumah nenek gue nih juga deket kuburan ya. Iya. Nah pas gue jalan nih tiba-tiba kayak di belakang gue ngerasa kayak ada yang ngikutin kan. Gue pas gue ngadep belakang tapi nggak ada. Ya udah tuh gue jalan terus. Nah untuk pas beberapa hari kemudian nih tiba-tiba nih badan gue tiba-tiba udah nggak enak. Tiba-tiba panas banget. Terus ya udah tuh gue tiduran di kamar lah. Pas dari terus emak gue nyamperin. Kenapa ditanya? Ya gue bilang aja sakit kan. Terus ya udah tuh. Tapi muka gue di situ pada ngeliatnya pada pucet banget liatnya. Padahal gue kayak kelihatannya tuh kayak sehat-sehat aja. Pas gue lihat di kaca. Nah, ya udah tuh pas itu mak gue langsung bawa gue ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit inilah kayak udah rasa aneh tuh muncul. Tapi gue tetap positif kan, mikirnya kayak Positif. ya udah tuh tiba-tiba kayak gue ngeliat pas malam tuh kan gue dirawat tuh di rumah sakit. Kayak gue ngeliat nih kayak kok kayak ada cewek ya ngeliatin dari arah pintu gitu kan. Jadi kan nih pintu rumah sakit ini nih kayak ada kaca tuh buat ngeliat dari luar. Kayak ngeliatin aja gitu, gue kira mah suster kan. Tapi gue mikir, loh kok nih suster malam-malam ngeliatin ke kamar gue. Nah, gue bilang tuh ke emak gue kan tidur tuh samping gue. Gue bilang, gue bangun tuh emak gue bilang gini, "Ma, ini ada yang ngeliatin." Tapi perangkira nih suster, coba mau lihat tuh ke depan. Pas dilihat tuh depan nggak ada siapa-siapa, di luar juga lorong itu gelap, terus sepi juga. Nah, pas dari situ Lo tuh gak mikir kayak kan biasanya ada dokter bolak-balik gitu, suster. pas di situ sih kan karena emang udah malam juga keadaannya. Pasti kan udah pada sepi, dokter juga udah pada istirahat lah apa. Paling juga suster juga pas dilihat juga nggak ada, itu lorong emang sepi gitu. Nah pas itu udah lama ada juga kejadian kayak tiba-tiba nih pintu kebuka sendiri, entah itu angin apa enggak gue juga nggak tahu, tapi kan masalahnya kebukanya juga kayak nggak normal gitu. Tapi kadang pintunya nggak dikunci tuh. Nggak dikunci. Nah habis itu ya udah tuh gue inisiatif lah jalan. Kalian tuh gue mau ke kamar mandi juga. Ya udah tuh pas itu kebuka. Wah di sini gue hawanya udah nggak enak kan. Oh gue gini. Nah habis itu gue buru-buru tuh jalan sambil bobo infus kan. Gue habis itu langsung ke tempat tidur. Pas itu kayak kaki gue kok kayak ada yang megangin. Kram gitu. Enggak, kayak dipegang gitu. Pas gue liat kagak ada siapa. Ya udahlah tuh gue langsung gue paksain aja tidur. Nah untuk pas besok aja tuh gue pulang. Tapi gue di situ dirawat tuh selama seminggu. Juga banyak sih kejadian-kejadian aneh tuh di situ. Nah pas dari pulang nih, tetap gue juga kayak ada yang ngerasa ngegangguin. Gue tuh waktu itu pas balik itu gue tidur tuh kayak dari mimpi juga kadang mimpi udah nggak bener banget. Kadang disamperin sama 2 orang, tiba-tiba jatuh lah di bawah. Terus yang paling anehnya tuh pas gue di luar itu keadaannya sore sih mau maghrib. Itu kayak ada tuh orang lewat, gue nggak tahu tuh kayak tapi nenek. Gue ngeliatin aja lewat kayak pas dipanggil kan ya namanya orang kan gue tinggal kan kayak di gang kecil ya nyaut lah gue gini nek gitu. Ini nenek nggak denger gitu. Oh lo nyapa gitu? Iya nyapa.
Terus ya udah tuh gue panggil Nek gitu. Gue kira mah kan di daerah rumah kan nenek-nenek banyak ya, kayak pada apa kayak pada nyaut-nyaut aja gitu dipanggil, tapi ini enggak, kayak dipanggil udah Nek gitu, gue tegur 3 kali nggak nyaut-nyaut, jalan lah dia ke sana, nggak tahu tuh tiba. Terus ya udah tuh pas Sorry, itu rumah lu itu di daerah perkampungan apa? perkampungan. Nah perkampungannya itu deket kuburan, Wah, iya. depannya banget itu kuburan. Udah tuh yaudah tuh kira pas gue cerita lah sama temen gue, tapi itu keadaannya gue juga masih sakit, gue teman gue pada main kan. Iya. Nah cuma nih ceritanya gue juga masih pelan tuh, kayak masih lemas-lemas lah, kayak teman gue pada ngejenguk, gue cerita tadi gue ke depan gue buat ngirup angin kan, terus gue ngeliat nenek-nenek. Nenek. Ya udah tuh kata teman gue, udah BG jangan jangan disautin kayak gitu mah, itu sih dia juga, teman gue ada juga katanya juga pernah kayak gitu. Ya udah tuh Cuekin aja ya? iya dicuekin aja kata. Wah panik kan gue. Masa iya nenek sore-sore ini kayak Maghrib sore mau gitu ke kan maghrib ya? gitu, setan. Ya udah tuh kira apa namanya, gue habis itu gue udah mau pikirin lagi dah. Tapi ini yang masalah jadi tambah nih, yang aneh tuh pas gue selesai sakit nih, gue kan niatnya mau naikin badan lah ya biar sehat lah ya. Kan gue kan pas selama sakit tuh emang gak nafsu makan. Ya udah tuh gue pengen beli makan, gue minta sama gue tuh beliin pizza, beliin apa-apa lah. Gue makan tuh ya gue kira nih berat badan gue naik, tapi taunya enggak, dari 50 waktu itu turun jadi 46. Padahal gue tuh makan tuh sehari bisa banyak itu, tapi nggak naik anehnya. Nah di situ mau gue bingung lah, kayak ya udah nih udah banyak kejadian kan. Akhirnya tuh dipanggil lah orang pinter. Pas itu besoknya dipanggil tuh, benar panggil. Ya udah tuh ditanya lah gue sama orangnya tuh, mau pulang nggak? Wah gue bingung kan. Maksudnya gimana mau pulang gitu? Kata si orang pintar itu. Iya mau pulang nggak gitu. Tapi di lain sisi nih kayak ada yang bisikin gue, katanya jangan dijawab. Gue bingung kan di antara mau jawab apa enggak. Ya udah tuh akhirnya gue bilang maksudnya gimana gitu. Terus dibilang di kuping gue juga ngomong lagi jangan dijawab. Terus orang pintar tetap maksa, katanya mau pulang nggak gitu. Gue bingung kan, gue bilang kagak. Ya mau pulang gimana, orang gue udah dipulang kan. Ya udah tuh akhirnya pas itu gue bacain apa tahu, tangan gue sambil dipegang diginiin ya. Diginiin, habis itu kayak tangan gue langsung lemes, kagak bisa gerak. Pas itu ya udah tuh gue langsung dibawa ke kamar, tapi gue ditemenin sama saudara gue. Nah di situ saudara gue ngeliat, tapi keadaannya tuh gue di situ udah tidur kan, tapi katanya gue melek. Tapi gue nggak nyadar gue melek, gue lagi kayak tidur gitu. Terus kata saudara gue tuh gue melek sambil kayak melotot gitu tangannya, tapi tangan gini di atas saya gitu kayak kaku udah. Tapi lo ada mimpi-mimpi apa gitu? Di situ mimpi gue emang masih ke bawah, kayak masih serem-serem gitu, kayak gelap semuanya. Habis itu udah tuh gue bangun, saudara gue langsung ngomong, lu tadi ngapa? Kayak kebangun tapi melotot doang. Saudara gue nanya ke gue, gue bingung kan, maksudnya gimana gitu. Gue perasaan tidur, gak ngerasa gue kayak ngebangun. Ya udah tuh kira saudara gue lama-lama kayak ngejauhin gue. Takut ya? Iya dia takut. Ya udah tuh akhirnya ya gue bilang lah, ya lu jangan gitulah gitu. Gue kan emang lagi sakit. Terus juga kan ya begitu, kayaknya emang kayak gue lagi ditempelin setan. Ya udah tuh gue bilang sama emak gue, "Ma ini gimana? Orang gak enak juga kan sama saudara."
Ya udah tuh kira udah ntar sabar aja gitu, banyakin sholat. Ya udah tuh gue gue di situ kayak sedih kan, anjing lu bayangin kan jauhin, terus juga makan kagak naik tuh berat badan. Pas itu orang pintar tuh datangnya tuh 2 kali. Habis itu kayak tetap bacain doa tapi di kepala gua di situ kayak kepala gua pusing banget tuh. Terus gue tidur. Nah kejadiannya sama lagi. Iya. Gue bangun tapi itu beda lagi, bukan saudara gue yang hari kedua tuh. Itu tante gue. Tante lo. Iya, katanya gue juga katanya kayak melotot gitu. Tapi gue nggak sadar. Nggak sadar. Ya udah tuh kira yaudah dah bodo amat dah. Gue yang penting sembuh ya udah. Ya udah tuh kira gue pokoknya udah selang beberapa minggu tuh baru tuh gue ini apa namanya udah mulai sembuhan lah, udah kayak ada kemajuan dikit, kayak berat badan naik dikit-dikit lah. Terus apa namanya yang tadinya sering apa panas gue nih, panas badan gue naik turun ya, akhirnya stabil. Terus ya udah tuh pas itu kan gue keadaannya mau naik ke SMP. Nah pas di SMP ini Di SMP. muncul lagi nih kumat lagi. Nah pas itu gue inilah apa namanya bilang tiba-tiba nih badan udah nggak enak. Padahal di situ emang pola hidup gue kayak udah benar gitu, kayak Sehat lah ya. iya kagak makan teratur, terus jarang keluar malam di situ. Enggak, sorry. Itu keadaan lu ngerokok nggak sih? Waktu itu enggak ngerokok. Oh, nggak ngerokok ya. Nah habis itu udah tuh kayak leher gue nih rasanya seret kayak apa ya Panas namanya? dalam? Iya panas dalam, tapi kayak dilihat tuh kayak sembuh aja gitu. Dokter juga bingung kan waktu itu. Oke. Sehat-sehat aja. Katanya dirawat aja dulu gitu biar ntar ketahuan penyakitnya apa. Iya. Gue nggak mau lah, gue udah dirawat waktu itu. Gue trauma. Ya udah tuh kira gue bilang di rumah aja kalau itu biar dokternya datang ke rumah. Jadi lu dirawat di rumah tuh? Iya akhirnya dirawat di rumah. Tapi itu mimpi gue nih emang aneh gitu, tiba-tiba kayak gue didatengin lagi tuh sama 2 orang. Tapi gue kayak di mimpi tuh kayak serasa beneran, kayak tiba-tiba bangun kayak di keranda. Wah. Gue kaget, badan gue nggak bisa gerak kan. Iya. Ya udah tuh kira gue paksain gerak. Pas itu tiba-tiba keranda kebuka tapi kaki gue diseret tuh sama 2 orang. Nah yang satu nih dia megang linggis. Tiba-tiba nih pas gue pengen dipukul, gue langsung kebangun. Tiba-tiba nih gue udah di kaki emak gue. Oh iya. Pas udah di kaki emak gue langsung inilah deketin emak gue bilang, "Mah, Pram takut banget mah, ini udah nggak kuat ini Pram. Mimpi Pram kayak ngerasa beneran." Terus emak gue kayak, "Oh yaudah tidur lagi aja, udah tidur di atas sini." Ya udah tuh akhirnya gue tidur ya, tapi gue tetap gak bisa tidur sampai pagi tuh gue nggak bisa tidur. Terus pas udah pagi tuh gue ini apa namanya gue cerita lah ke nenek gue. Kira tuh cerita nenek gue kayak udah pokoknya banyakin aja tuh, terus sholatin gitu, berdoa ya, doa sama Allah gitu. Kira ya udah tuh gue sholat terus pas ini ada keadaannya lucu tuh. Gue lagi tidur, tiba-tiba nih nenek gue ada di depan gue kayak bacain doa, kayak diminum, diciprat-cipratin dia. Gue kebangun lah. Terus pas gue kebangun, gue pura-pura tidur aja gitu, tetap diciprat-cipratin. Buset, dikata gue jin kali ya, diciprat-cipratin dikasih doa. Ya udah tuh akhirnya pas itu ya udah lumayan sih hilang lagi tuh penyakit. Terus kayak mimpi gue juga kayak udah enak lah. Terus udah sehat bugar dah gue tuh. Pas dari SMP tuh udah kelas 2 tuh udah mendingan. Udah sehat. Ya udah sehat dah tuh. Kira ya udah tuh pas itu udah nggak ada lagi sih. Udah nggak ada kayak gangguan lagi. Pada bilangnya sih katanya gue nih ditempelin setan.
pas. Tapi emang kayaknya sih emang benar sih, Lu soalnya kagak kerasukan surupan? kalau kerasukan enggak sih, cuman kayak yang tadi tuh gue bilang kayak pas dibilang sama orang pinternya tuh mau pulang apa enggak, nah itu di kuping gue tuh kayak ada yang bisikin, entah itu gue doang apa yang denger, apa yang lain juga dengar, tapi sih pas itu eh, lagi rame lah ya, di situ ada orang pintarnya, ada emak gue, ada om gue juga, ada nenek gue, tapi pada nggak denger. Kalau denger juga pasti pada nyaut kan. Iya. Nah, itu kayaknya gue doang yang dengar. Nah, itu kan juga pas selanjutnya juga gue kayak kejadian pas tangan gue tuh yang gue melotot aja itu kan keadaannya juga gue nggak sadar. Tapi yang ngeliat kan juga kayak dari tante gue sama saudara gue juga ngeliat sampai gue dijauhin kan. Nah, itu yang dimusuhin satu keluarga. iya, iya masa ya karena hal itu gue kayak dijauhin kan, kagak enak banget jadinya. Iya. Nah, Pak, kalau ini sih gue kalau kayak gitu lagi sih ya udahlah, gue nggak tahu lagi lah mau kayak gimana. Ya, cuman satu-satunya cuman ya udah, ya mau lah udah. Tapi emang keadaan lu pas itu rajin sholat nggak? Ya begitu dah, bolos bolong. Iya. Bolong-bolong ya. Iya, ya, ya sholat paling maghrib, isya, sama asar udah. Soalnya sekolah kan ya dari Iya. pagi sampai sore apa sih? Dari gue sekolah waktu itu dari pagi sampai jam 1:30. Setengah dua. Nah itu gue full pokoknya. Tapi gue itu sekolah sekalian sambil les juga. Kenapa? Itu karena emang pas kejadian itu doang kayak di malam tuh. Pasan juga kan itu rumah nenek gue juga deket kuburan. Iya. Gue kalau main juga asal sembarangan. Kayak ya kayak gimana sih, kayak Ngocok kadang lah ya. ya ngocok kayak terus buat waktu kesalahan gue juga sih waktu itu buang sampah juga sembarangan kadang. Soalnya kan gue juga main kayak main bola, terus itu gue mainnya di kuburan. Nah terus apalagi gitu. Lu pernah buang air sembarangan gitu? Enggak pernah. Wah, gue nggak berani kalau kayak gitu. Oke. Tempat Karena keramat gue kayak pernah gitu. tuh sempet kayak gitu, terus malamnya wah ngeri Kalau itu ini temen gua. Oh, temen gua tuh ini apa namanya, emang batuan kali orangnya. banget. Iya. Injek batu nisan. Oh lah. Injek batu nisan besokannya ini apa namanya, meriang palanya. Langsung tuh teman-teman gua pada bilang, makanya batuan sih lu kalau dibilangin. Ya, kena batunya kan lu pusing kan tuh. Karena ya udah tuh di Pak dia di apa namanya, diobatin tetap juga nggak bisa, dikira dibacain doa, nggak tahu gue doa apa, Jeruk ya gitu. kayaknya sih ya deh. Soalnya badan mata itu kayak agak aneh gitu, kayak perilakunya kayak agak aneh. Nah itu kira tuh karena emang udah pada orang-orang ini kan dekat rumah gue tuh kayak masih percaya aja gitu ya hal kayak gitu. Kira dibawain orang pintar juga. Itu kejadian juga sebelum gue itu dia kayak dibacain doa begitu. Tapi keadaannya dia ini apa kayak masih apa ya dibilang Masih tuh kayak biasa iya masih biasa gitu. Tapi kayak lama-lama nih dia apa namanya, nggak beres itu. ya nggak beres gitu. Kira udah tuh lanjutannya tuh kayaknya katanya sih kata teman gue tuh dia dibilang kayak kesurupan gitu. Cuman ya gue nggak tahu gambarannya kayak gimana karena di situ keadaannya gue kagak main, lagi di luar. Ya udah tuh kira gue pengen nanya waktu itu ke dia, tapi kagak enak gue nanya, takut dianya entah gimana. Iya. Kita aja sih udah. Terus semenjak kejadian itu lu mikir nggak kayak wah ini kayaknya emang gua jauh banget dari Tuhan gitu. Iya ya, pesan gue sih ya perbanyak sholat lah kalau kayak gitu mah. Iya. Jangan ya, iman lu dikuatin gitu. Iya,
banyak godaan. Iya. Terus ya inilah jangan petakilan kalau di mana-mana, apalagi kalau di kuburan. Iya. Ya udah. Oke, makasih Bang Yuda ya. Tadi Bang Yuda udah cerita guys, itu pengalamannya. Jadi, oke, thank you Bang. Yuk. Ya, udah sembuh sekarang guys. Jadi kemarin itu dia sempat kena penyakit gituan. Nah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. See you next video guys. Thank you.